Apakah slide-nya sudah nampak nih? Sudah muncul, Sudah, Pak? Pak. Sudah nampak ya. Baik, pada malam ini kita akan bahas tentang operation ya dan perawatannya daripada eh, AC ya atau air conditioner ya. Jadi untuk AC yang biasa kita lihat ya secara umum, eh, biasa yang kita mungkin dipakai di perumahan juga tidak sering pakai ya. Kemudian di perusahaan-perusahaan juga AC tentunya bagian dari yang terpenting ya, karena dimanapun ada ruangan pasti itu ada sistem pendingin ya, ada pendinginan AC ya. Jadi ini saya ada basicnya untuk refrigeration diagram diagram proses ya, proses yang dialami pada refrigerant itu seperti kayak gini ya. Jadi dia ada empat tahapan. Jadi ada empat tahapan. Eh, Tahapannya itu tahapan kompresi ya. Jadi ini kompresor yang merah itu adalah kemudian bagian utamanya itu ada kompresor, kemudian kondensor dan katup ekspansi, kemudian dia ada evaporator ya. Itulah selalu bagian daripada inti daripada uh, AC ya, sistemnya seperti itu. Jadi di mana dia di titik satu dan dua itu adalah kompresi ya, jadi memadatkan cairan gas freon ke dalam kompresor, dipadatkan ya. Kemudian setelah padat dan temperaturnya menjadi tinggi dan panas itu akan dilepaskan dia udara panas itu ke lingkungan luar. Kemudian dia gas gas freon tadi dia di titik tiga itu dia akan berubah menjadi cair dan panas ya, sampai tekanan tinggi ya. Kemudian itu pada fungsi daripada katup ekspansi itu dia adalah menahan ya, cairan freon dari yang panas itu ditahan ya, tekanannya ditahan di bowl sehingga dia menjadi tekanan rendah. Kemudian dari titik 4 itu dia akan masuk ke evaporator ya, ke evaporator yang jadi si gas tadi dia menjadi berbentuk dia cair dan dingin ya di evaporator, sehingga dia uh, bisa mendinginkan media yang didinginkan ya, media bisa mendinginkan udara yang panas gitu. Dia akan kembali dari titik evaporator, dia akan masuk lagi cairan tersebut ke dalam titik satu. Sistemnya dia sistem tertutup, dia tutup dan dia sirkulasinya terus berputar seperti itu ya. Jadi sistem freon itu dia kalau tidak ada kebocoran, freon itu tidak akan berkurang ya. Makanya ada yang suka banyak itu AC itu diisi freonnya, sebenarnya harus kita cek dia uh, sistemnya itu, pemipaannya itu ada kebocoran apa enggak ya, secara sistematiknya. Yang kita bahas tadi ini adalah unit bagian utama daripada AC ya. Jadi ada ini kompresor yang untuk kami ini kompresor, kemudian dia kondensor, kemudian ada expansion valve ya. Kemudian dia ada evaporator. Ini bagian skematik yang tadi saya terangkan. Ini ada kompresornya ya. Kemudian ada kondensor, kemudian ada expansion valve, kemudian dia evaporator. Ini langkah tadi itu ya, langkah 1 dan 2 tadi, ini dimaksudkan ya. Jadi uap refrigerant ya yang bertekanan rendah dari evaporator pada titik 1 tadi masuk ke kompresor, kemudian dikompresi menjadi tekanan tinggi ya.
Kemudian proses kompresi juga menaikkan temperatur, ya. Jadi temperatur sehingga uh, dengan naikkan temperatur berarti titik 2 itu dia akan panas, ya. Jadi kedudukannya sangat panas. Nah ini yang dari apa? Saya terangkan tadi. Jadi di titik 2 ketiga itu dia uh, masuk ke dalam kondensor, kemudian udara yang apa melepaskan panas, ya. Jadi karena tekanannya tinggi dan panas maka dilepaskan ke udara luar. Nah ini kemudian yang di titik 3 tadi, ya, tekanan yang tinggi dihambat sama apa expansion valve, ya. Kemudian jadi tekanan juga turun, ya. Tekanan turun, temperatur juga turun. Tekanannya turun, temperaturnya turun, ya. Jadi pada tingkat titik 3 tadi, ya. Jadi cairan gas daripada freon itu dia berubah jadi seperti kayak cair dan uap, ya, pada titik 3 4 tadi. Nah ini dia jadi tahap evaporasi ini, ya. Jadi temperatur yang rendah akan didinginkan, ya. Kemudian silikusnya itu akan kembali lagi ke titik 1. Ini seperti ini yang biasa kita familiar kita lihat, ya, tentang air conditioner yang biasa kita lihat. Kemudian di sini ada apa ya, ada indoor unit dan apa outdoor unit kayak gini, ya. Ini, seperti kayak gini, ya. Ya ini untuk apa ketika dia instalasi untuk outdoor unit, ya. Outdoor ini kita memang harus kita perhatikan daripada tempat letak tempatnya, yang letak tempatnya uh, yang jelas dia untuk outdoor unit dia harus pada tempat yang terbuka, kemudian udaranya yang tidak ada mungkin kotor, ya, bersih gitu, tidak ada penghalang. Nah, itu yang kemudian juga aman, aman letaknya, ya, tidak misalnya tidak secara langsung kena hujan atau apa kena benturan atau apa. Nah, itu kita itu kondisi kita pemasangan untuk outdoor unit, ya. Jadi bersih, lingkungannya bersih, tidak berdebu, ya. Kayak seperti visualnya outdoor unit seperti kayak gini. Kemudian dia ada indoor unit, ya. Indoor unit itu yang di apa, biasa di dalam, ya. Nah, ini visual daripada indoor unit, ya, dan eh, rangkaian connection dia untuk drain tipe drainnya itu di sini biasanya terpasang, ya. Pasang, harus perhatikan bahwa seluruh dia tube atau selangnya itu terinstal dengan sempurna, ya. Jadi tidak ada kebocoran. Nah, ini visual daripada sistem pemipaan daripada air conditioner, ya, indoornya, ya, kemudian juga outdoornya, ya. Jadi ini di connect pemipaannya. Di sini sih ada apa mungkin standar, ya, standar daripada pemipaan sekian meter, tetapi di dalam pelaksanaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, ya. Pemisahan apa daripada pipa baik itu indoor dengan outdoor, ya. Seperti kayak gini pemipaannya, ya.
Nah, kemudian tahapannya itu ketika kita sudah pasang pemipaan, ya, seluruh palet dan pipa untuk jaringan freonnya segala macam sudah dipasang rapi, maka kita harus tes kebocoran, ya, tes verifikasi apakah dia eh, jaringan pipa yang kita bikin itu sudah betul-betul sempurna, tidak ada kebocoran atau sambungan yang tidak pas atau longgar, kita verifikasi, ya. Kemudian kalau sudah terpasang pipanya, sudah benar-benar, baru kita isi freonnya. Ini kalau prosedur dia untuk men-startup, ya, startup daripada air conditioner itu seperti biasa, ya, itu apa, power, cek powernya ada atau tidak, MCD, power on, seperti kayak gitu, ya. Kemudian tombol fan indoor, thermostat, ya. Tekan tombol kompresor, nyalakan outdoor luarnya kita nyalakan, ya, kayak gitu. Kemudian ini bagian penting daripada outdoor unit, ya. Jadi outdoor unit itu CU, tentunya kompresor, ya. Ya, outdoor unit itu kompresor, kemudian ada coil, ya, coil kondensor, kemudian ada fan, ya, atau kipas kondensornya, kemudian casing daripada apa, dulukan uh, outdoor unitnya, ya. Kemudian tentunya ada electric box, ya, ada electric boxnya di dalam unit itu dia ada tempat untuk pemasangan sistem elektriknya, ya. Kalau yang bagian indoor itu ada filter udara, ya, kemudian ada blower motor, kemudian ada casing dan drainage, ya. Ini ada penutup casingnya, kemudian dia ada saluran untuk buang, ya, saluran untuk buang air daripada uh, pendinginan udara uap tadi yang setelah diinginkan mencairkan menjadi air, ya, air itu kemudian kita drain, kita buang keluar. Nah, ini kita masuk ke dalam itu permasalahan, ya. Kita mau melakukan perawatan daripada bagaimana kita melakukan perawatan, ya. Jadi melakukan perawatan untuk air conditioner itu, ya. Tentunya kalau kita mempunyai AC di rumah, mungkin ya kita uh, perawatannya atau kurang teratur atau mungkin juga kita lalai, ya. Tapi kalau di perusahaan, kita kalau menghindar sebuah ruangan atau apa yang berbasis tipe AC, maka kita cantumkan perawatannya, ya, perawatan AC ini kita kita list, ya, uh, monthly atau kita buat setiap per 6 bulan atau kita mau ada shutdown untuk pembersihan atau gimana, ya. Kemudian ada annual replacement seperti kayak gini, ya. Ini contoh daripada perawatannya daripada AC, ya. Jadi ada tipe tipe maintenance-nya, ya. Jadi periksa kondisi unit secara umum, ya. Ini nampak di sini ada sudah jelas itu adalah pekerjaan harian yang kita mengecek kayak gitu, ya. Kemudian kita bersihkan secara debu, bersihkan unit dari debu, ya. Kemudian periksa uh,
suara kebisingan. Kira-kira ada suatu suara yang aneh itu apa perbedaan kita periksa ya. Kemudian, blower ya, kipas blower. Dia periksa tegangan arus motornya ya, kemudian periksa putaran kipasnya, putaran blower kipasnya ya. Kemudian bersihkan filter udaranya kayak gitu. Jika itu kita list, ini yang kita kerjakan harian, ini kita kerjakan murni, dan ini kita mau ngecek perkembangan. Kemudian ada juga perawatan yang annual yang betul-betul harus aset tersebut kita shutdown-kan. Kemudian setelah kita tadi pemasangan, kemudian perawatan, kemudian ini ada yang ketiga ya, yang paling penting adalah kita harus bisa recovery daripada troubleshooting ya, troubleshooting daripada aset tersebut ya. Jadi ini ada semacam root cause analysis ya. Root cause analysis kita belajar sedikit tentang aset tersebut ya. Misal ini ada suatu permasalahan ya. Misalnya ada kipasnya ya, atau fan indomnya tidak jalan. Di sini ada kemungkinan penyebabnya ya. Jadi pada kemungkinan penyebabnya ini dan root cause-nya ini ada sampai 5 ya. Jadi ini sumber listriknya mati, kemudian ada saklar mungkin tidak bekerja ya. Kemudian ada motornya terbakar ya. Kemudian ada kapasitor motornya rusak. Yang 5 itu mungkin fuse-nya putus. Nah, seperti kayak gitu itu adalah kemungkinan yang menjadi penyebab kenapa dia kipas indoor tidak jalan, kayak gitu ya. Maka tindakannya harus perbaiki saklarnya ya. Kemudian kalau dia motor terbakar dan motornya kayak gitu, kapasitornya rusak, maka kita replace kapasitor ya. Fuse putus, kita ganti kayak gitu ya. Kemudian ini adalah sampel B, yaitu permasalahan kompresor ya. Kompresor tidak jalan ya. Jadi ini ada kira-kira ada 5 penyebab ya. Yang pertama tentu saja listrik tidak menyala atau mati ya, dan saklar tidak bekerja ya. Kemudian motor terbakar ya. Kemudian fuse putus atau kabel putus. Yang keenam dia kontrol sirkuit terbuka. Misalnya kontrol oil rusak, yang overload trip, setting termostat terlalu tinggi, kontrol terbuka ya. Kemudian kontrol daripada SP-nya terbuka. Gitu. Belakangan ini adalah tindakan kita ya, perbaikannya jadi kemudian dia apa? Sudah jadi ya. Kemudian dari apa? Dia untuk terbuka, kemudian kita bisa periksa ya. Periksa daripada overload ya. Kemudian turunkan settingannya ya. Setting dan periksa ke mana. Oke, kemudian ini ada permasalahan yang ketiga ya, yang sering terjadi pada AC. Jadi kompresor tidak jalan ya, kompresornya tidak jalan dan dia dengung ya. Dari itu berdengung, maka ini adalah harus kita cek ya. Listrikan kompresor ya. Kemudian tegangan di pada pasa, cek siapa tahu ada apa fluktuasinya terlalu tinggi atau apa, cek. Kemudian kontak relay ya, kontak relaynya dia mungkin dia lengket atau apa, kayak dia bikin debu ya. Tindakannya ya, periksa wiring compressor, periksa tegangan,
bisa secara manual dan ya. Kemudian D, ini ada ini yang sering kita bisa sering dengar ya. Ini tidak dingin, ya. AC tidak dingin, namun kompresor berjalan terus menerus, ya. Jadi ada permasalahannya tuh AC tidak dingin, ya, tapi kompresornya berjalan terus menerus. Ya. Ada kira-kira ini sampai 9 bab. Ya. Refrigerant kurang, freonnya mungkin sudah kurang. Ya. Yang kedua, mekanik kompresornya sudah rusak. Mekaniknya dalamnya sudah rusak. Ya. Kemudian tekanan sakitnya tinggi dari dalam sistem. Ya. Ekspansi rusak atau kotor, tadi ya, ekspansi valve mungkin sudah kotor ya, rusak. Kemungkinan salah dalam setting sepertinya, ya. Kemudian indoor coil kotor, ya, ada coilnya kotor ya. Kemudian filter indoornya kotor. Kemudian yang nomor 9, outdoor unit kotor. Kemudian ini ada lagi permasalahan ya. Ini kebalikan yang tadi, ini nanti panas, ini sekarang terlalu dingin. Ya. Jadi terlalu dingin, kompresor berjalan terus terlalu dingin. Ya. Jadi ini penyebabnya mungkin ada tiga, ya, seperti termostat terlalu rendah, dia terlalu dingin. Ya. Itu bukan daripada termostat yang kurang itu. Ya. Dan juga ada kira wiring, pemasangan wiring ada. Permasalahan berikutnya yang sering adalah tekanan diskatnya rendah, ya, tekanan diskatnya rendah. Jadi refrigerannya itu kurang, untuk freonnya itu kemungkinan kurang. Mekanik kompresor kemudian ada yang rusak, ada kerusakan. Ya. Kemudian tekanan suctionnya rendah. Kemudian ada lagi permasalahan tekanan suctionnya rendah. Ya. Jadi ini kemudian freonnya sudah kurang. Ya. Kemudian setting termostat terlalu rendah juga. Kemudian setting speednya mungkin salah. Ya. Kemudian filternya sudah terlalu kotor atau dengan banyak debu. Kemudian filter di indoornya itu sudah kotor. Juga bisa menyebabkan tekanan. Kemudian yang sering terjadi juga permasalahan pada AC adalah kompresornya mati, ya. Kompresor mati pada tekanan tinggi. Jadi kelebihan freon, kelebihan refrigeran, kemudian indoor unit kotor ya. Kemudian fan daripada outdoornya mungkin mati. Kemudian udara dalam sistem. Ya. Kemudian yang ini ada lagi permasalahan kompresornya mati pada tekanan rendah, ini kebalikan yang tadi ya, kebalikan yang tadi. Ini bisa jadi freonnya kurang, ya, freonnya kurang, ekspansi valve tadi sudah rusak atau kotor, kemudian filter indoor kotor, blower indoor mati. Ya. Itu dia. Kemudian permasalahan berikutnya yang seringnya ditemukan di pada AC adalah tekanan discharge-nya tinggi. Tekanan discharge-nya tinggi. Ada 6 penyebab. Ya. Periodnya mungkin lebih. Ya. Kemudian suhu lingkungan seputaran juga mungkin tinggi. Ya. Kemudian udara dalam sistemnya, ya, beban berlebihan. Kemudian outdoor unitnya sudah kotor, ya, luar. Ya. Kemudian kemungkinan outdoor kipasnya itu mati, ya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah kompresor bising. Kompresornya bising ya.
Jadi kemungkinan ini ada baut-baut atau mengikat tertentu yang kendor ya, kita cek. Kemudian dia oli, ya. Olinya mungkin kurang ya. Mekanik kompresor kemungkinan ada kesalahan atau ada rusak. Dan ekspansinya itu dia penting. Sifatnya itu dan menjadi. Dan juga ada kemungkinan juga ada berlebih daripada gas airnya. Nah, ini adalah contoh kegagalan daripada failure ya yang sering terjadi. Jadi ini terlalu dingin ya, terlalu dingin. Ya, nanti perlu untuk oleh inti dari gas yang itu dibunuh. Ya. Ini yang sering apa banyak sekali ya, ini kondensor dan evakuatornya sudah betul sangat kotor. Ya. Ini yang sangat tidak kita harapkan. Ini yang harus bagian daripada perawatan yang harus kita rutin membersihkan ya bagian daripada itu. Ya itu aja yang ingin saya sampaikan pada materi malam ini ya, tentang air kondisional, ya, setup, pasangan dan ya, kemudian jadwal perawatannya dan juga kita mengenal sedikit tentang mengatasi permasalahan daripada uh, air kondisioner tersebut. Jadi materi ini saya berdali kepada mahasiswa dan untuk lebih mendalami ya untuk mendalami materi ini sehingga bisa apa uh, memahami daripada sistem daripada AC. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Eh, barangkali dari rekan mahasiswa ada yang pernah punya pengetahuan yang lebih mungkin atau bisa juga ada pengalamannya tentang dari kondisi ini atau juga pertanyaan silakan ya silakan rekan mahasiswa. Halo. Pak, izin bertanya, Pak. Ya silakan dengan siapa nih? Penyebab dengan saya, Pak, Jody Apriza Saputra. Pak. Oh ya Juli Abida ya silakan ya. Saya ingin bertanya, Pak, terkait AC, Pak. Ya ya. Kenapa ya, Pak, saat matikan AC, Pak, outdoor AC itu kondensornya tetap nyala, Pak. Padahal AC-nya sudah dimatikan. AC sudah dimatikan Ya, Pak. kondensornya masih nyala. Iya, Pak. Kalau dia kondensor itu kan powernya berbeda kan apa saklarnya dah atau dia langsung uh, langsung paralel ininya.
langsung paralel Pak. Dia nyambung ke indoor gitu langsung Pak. Hmm. Saklarnya. Jadi dia harus Ah, saya copot dulu Pak, apa namanya? hmm. Harusnya dari indoor ke outdoor itu Pak. Hmm. Biasanya kan, ya sebenarnya biasanya kalau kita indoornya udah kita off, Hmm. seharusnya sih outdoornya juga, karena dia mungkin langsung ini kan, mati, tapi ini nyala ya. Kalau nyala Iya Pak, tetap nyala. kemungkinan dia ada satu relaynya ya, relay kontaknya yang itu tadi dia mungkin lengket ya, lengket intinya Hmm. harusnya kan dia pas ketika dia off ya off juga gitu. Tapi dia Iya. pas di off relaynya mungkin masih lengket, dia kontak terus, mungkin hasilnya kayak gitu. Iya. Juga saya sih ya, menurut saya. Berarti di relaynya kena ya Pak. Ya mungkin ada biasanya tuh relaynya yang lengket biasanya, kan relay dia buka tutup kayak gini, tapi dia pas di trigger off dia masih nyala, kemungkinan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya, silakan yang lainnya mungkin ada yang ada pengalamannya tentang AC ini, apakah yang ada yang pernah pernah pengalaman buka atau pernah pengalaman mengisi freon atau misalnya ya, biar yang lainnya bisa apa sharing gitu. Halo rekan mahasiswa, apakah ada pengalamannya atau ada yang bertanya, silakan ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya silakan ya. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Ardiansa, Pak. Saya Ya. mau bertanya, Hmm. misalnya kan di rumah kita tuh sering terjadi mati lampu ya, Pak. Mati lampu ya sering betul Ya, ya. kita kan menghidupkan AC. Hmm. Nah, apa itu bisa membuat AC rusak ya, Pak? Mati lampu jelas ya pengaruh. Mati lampu itu dia daya ya, daya ketika dia eh, tiba-tiba mati, pertama itu pengaruh juga. Kemudian suatu device atau suatu unit itu kalau lagi on tiba-tiba mati, nah itu pengaruh juga. Itu akan merusak daripada device control ya, kontrol PCB assembly-nya biasanya, terutama resistor, kapasitor itu kan rentan terhadap tegangan. Jadi itu berbahaya. Kemudian ketika dia uh, power itu masuk lagi, nah itu biasanya tegangannya itu sangat tinggi, ya. Jadi ketika mati, tiba-tiba lagi nyala, itu yang sangat berbahaya. Karena dia ketika power atau listrik itu on dengan apa? Yang pertama kalinya itu tegangannya itu sangat tinggi dan itu lumayan itu bisa menghantam dari semacam di coil ya, coilnya bisa kehantam, kemudian power supply, ya itu biasanya kayak gitu ya. Makanya yang dalam sistem kelistrikan kalau di suatu perusahaan itu, jadi kalau mau ada shutdown itu diberitakan dulu, besok saya mau ada repair dari power plant, besok hari Minggu, tolong mesinnya di shutdown, dimatikan. Nah itu karena prosedur yang benar gitu ya. Jadi kalau unitnya itu sudah mati, powernya sudah off, itu aman. Cuman kalau dia lagi run, lagi di jalan,
terus output berat tadi itu tidak ada yang itu pasti itu mempengaruhi terhadap kinerja daripada mesin ya. Itu ya jawaban saya ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan rekan Saya mahasiswa mau tanya Pak, ya, masih ada pertanyaan silakan ya. kenalkan Pak, saya Rio Pak. Oh ya, oke. Saudara Rio, Saya mau nanya Pak, kalau AC di rumah saya itu sering kali Pak, kadang cuci AC itu kadang mau 2 bulan sekali gitu Pak. Itu penyebabnya kenapa ya Pak? Kalau boleh tahu Pak. cuci AC 2 bulan sekali. Iya Ya, Pak. Iya. eh, apakah indoor itu letaknya memang langsung sentuhan dengan udara luar atau sehingga debu itu kok banyak kali gitu? Kan tadi dalam pembahasan yang awal itu kalau indoor harus diletakkan di suatu yang nyaman, tidak banyak berdebu, tidak langsung meletakkan gitu. Nah itu tadi, jadi biarkan debu itu kita hindarilah, jangan yang terlalu banyak debu. Jadi biar partikel debu itu misalnya tidak terlalu masuk banyak ke blowernya itu. Kalau debunya banyak ke blower, ya otomatis ya sehari 2 hari seminggu udah numpuk gitu. Tapi kalau lingkungan sekitarannya itu bersih, nah itu diharapkan itu bisa ya kalau cuci AC 2 bulan sekali ya udah bagus juga ya mungkin bisa sampai 3 bulan atau 4 bulan ya dicek jadi daripada ruangannya atau gimana atau mungkin ruangan kita berdebu atau dari luar ya, banyak masuk debu mungkin kayak gitu Iya ya. Pak. Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya mengingatkan ya. Jadi tugas makalah untuk komponen daripada four stroke engine itu ya, dibuatkan makalahnya yang bagus, masing-masing mahasiswa membuat satu makalah ya. Kalau boleh tidak boleh sama lah, ya sama aja ya. Ini saya membahas tentang daripada piston yang lain, boleh mungkin ada ring pistonnya atau saya membahas tentang poros inco atau saya membahas tentang transmisinya kayak gitu. Semakin banyak dia judul dari makalahnya waktu itu semakin bagus. Tapi kalau dia tidak terlalu beragam itu saya kurang baik ya. Itu saya ingatkan kembali ya. Jadi tugasnya akan saya share malam ini ke Pak Adi. Pak Adi dia akan upload dia ke e-learning. Dan itu adalah paling lambat sehari sebelum ujian akhir yang itu harus sudah tersubmit semua ya. Jadi ada lead time-nya ya. Nah, itu harus dikerjakan. Tolong ya rekan mahasiswa karena ini adalah sebagai kelengkapan untuk persyaratan daripada perkuliahan mata kuliah mesin dan perawatan. Ya. Baik, selamat malam Pak Ade, monitor. Halo Pak. Ya, Halo Pak. saya sampaikan pada malam ini Pak. Iya Pak. Ya, oh iya, baik Pak. Terima kasih. Teman-teman, seperti biasa kita absen ya. Sekarang ini pertemuan ke-13, berarti minggu depan pertemuan terakhir ya. Ya, terakhir Pak ya. Setelah minggu depan berarti kita ujian Pak ya. Ya. Oke. Oke, saya panggil mohon menyahut. Jody Apriza ada? Ada Pak. Jeffrey Awaldi. Dir, Pak. Ferdinand Marcos. Ada Ferdinand? Saya cek deh Ferdinand. Nggak ada. Oke. Kemudian Dea Julianti ada? Hadir, Pak. Satria Prayoga? Hadir, Pak. Oke.
Ada itu Sidik. Absya Alhani. Hadir, Pak. Oke. Raisya Maulana Putri. Hadir, Pak. Muhammad Aditya. Hadir, Pak. Muhammad Adi Nur. Hadir, Pak. Nur Mamang. Nur Mamang ada? Oke. Muhammad Zuhdi ada? Muhammad Zuhdi. Nggak ada. Akri Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Stefan Alexander. Hadir, Pak. Rizky Hardiansyah. Hadir, Pak. Fasri Hafizil ada. Hadir, Pak. Pandu Cahya. Hadir, Pak. Andrew Hartman. Hadir, Pak. Saya, Pak. Dimas Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Rio Afrido. Hadir, Pak, saya, Pak. Fadli Maulana. Hadir, Pak. Denny Hervani. Denny ada? Hadir, Pak. Oke. Hosien Tatas Nugroho. Hadir, Pak. Agusti Wiguna. Ada, Pak. Andra Adrian. Hadir, Pak. Zidan Dwi Cahyo. Hadir, Pak. Iqbal Nabawi. Hadir, Pak. Ya. Khairul Firmansyah. Hadir, Pak. Bimo Prastio. Hadir, Pak. Tri Wibowo. Tri Wibowo. Nggak ada. Oke. Baik, mungkin itu ya absensi malam ini. Izin, Pak. Ya, siapa? Nur Mamang, Pak. Ya, oke, hadir. Ya, mungkin demikian absensi malam ini. Ya, tolong perhatikan teman-teman ya, karena persen penilaian dari tugas ya, itu juga penting. Selain ujian, tolong dikumpulkan tepat waktu. Oke, mungkin demikian Pak. Saya kembalikan ke Pak Roni. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih untuk absensinya nih pada malam ini. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, perkuliahan malam ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.